Hai guys, hari ini aku akan bahas tentang emiten BRIS. Seperti yang kita tahu, 3 bank syariah Indonesia yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah itu akan merger menjadi satu bank syariah Indonesia. Dan hal itu menyebabkan emiten BRIS ini selama beberapa bulan terakhir itu harganya udah naik berkali-kali lipat. Nah, hari ini aku akan bahas tentang analisa emiten BRIS itu sendiri. Apakah harganya udah kemahalan? Dan apa sih resikonya berinvestasi di emiten BRIS? Oh ya, disclaimer ya, bahwa video ini tuh nggak bermaksud untuk mengajak kalian untuk membeli atau menjual emiten BRIS itu sendiri. Jadi ini cuma sebagai video referensi dan tambahan pengetahuan juga untuk kalian. Oh ya, kalian tahu nggak sih, kalau per harga 12 Januari kemarin, itu kalau nantinya BRIS udah merger sama bank-bank syariah yang lain menjadi BSI, itu market cap-nya bisa mencapai lebih dari 150 triliun, which is adalah nomor 9 terbesar di Indonesia. Market cap itu rumusnya kan harga saham kali jumlah lembar saham. Nah, nantinya setelah merger, jumlah saham dari Bank Syariah Indonesia ini akan menjadi 40 miliar lembar kan. Terus kemudian kalau dikalikan dengan harga kemarin yaitu 3.770, market cap-nya akan menjadi lebih dari 150 triliun. Jadi nantinya BSI ini akan menjadi bank yang sangat besar di Indonesia. Langsung aja kita mulai ya. Di sini aku udah ada data dari aset, liability, equity, revenue, dan net income-nya ketiga bank syariah. Kalau dari aset, itu Mandiri Syariah merupakan bank dengan aset yang terbesar dari ketiga bank ini ya. Terus equity-nya juga dia 2 kali lebih besar dari BRI Syariah dan BNI Syariah. Kalau dari segi revenue, itu Mandiri Syariah paling besar juga, terus kemudian disusul BRI Syariah dan kemudian BNI Syariah. Tapi di sini kalau kita lihat, walaupun revenue-nya BRI Syariah lebih banyak daripada BNI Syariah, ternyata net income-nya BNI Syariah itu lebih besar daripada BRI Syariah. Oh iya, data ini adalah data per November 2020 karena laporan keuangan Desember belum keluar. Nah, itu tadi data dari ketiga bank syariah sebelum merger. Nah, setelah merger, aset, liability, equity, revenue, dan net income mereka semua akan ditotalkan. Mereka akan dijumlah. Nah, ini aku udah dapat datanya setelah aku jumlahin semuanya. Nah, di sini kita juga udah ada data dari jumlah saham Bank Syariah Indonesia setelah merger. Nah, dari sini kita bisa hitung earning per share. Earning per share dari Bank Syariah Indonesia sendiri bisa kita dapetin dari net income dibagi dengan jumlah saham. Kita bisa dapat earning per share. Terus kemudian kita bisa dapat juga angka book value per share. Book value per share bisa kita dapat dari equity dibagi dengan jumlah saham. Setelah kita dapetin earning per share dan book value per share-nya, kita bisa dapetin juga angka PBV dan PER-nya setelah merger. Kalau berdasarkan harga BRIS di tanggal 12 Januari kemarin, PBV dan PER-nya BRIS adalah segini. PBV-nya di angka 7,15 dan PER-nya di angka 64,79. Nah, apakah dengan rasio PBV dan PER segini, itu BRIS atau yang nantinya akan menjadi Bank Syariah Indonesia ini harganya udah kemahalan? Nah, di sini kita akan bandingkan dengan bank-bank yang memiliki equity yang hampir sama dengan Bank Syariah Indonesia setelah merger. Di sini kita ada BBTN, BNLI, dan BNII. Di sini, kalau kita lihat, BBTN itu PBV-nya 1,15, PR-nya 13,58. BNLI itu PBV-nya 3,59 dan PR-nya 150. Terus kemudian BNII, PBV-nya di 1,32 dan PR-nya di 23,71. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa simpulkan sendiri ya, apakah Bank Syariah Indonesia ini udah kemahalan atau menurut kalian masih wajar-wajar aja harganya segitu dengan jumlah equity yang sama dengan BBTN, BNLI, dan BNII. Nah, yang perlu kalian tahu juga bahwa setelah merger nanti, itu porsi kepemilikan saham akan terdilusi. Nah, di sini kalau kita lihat, saat ini adalah porsi kepemilikan saham BRIS. Itu 73% itu punya BRI, 8,5% punya DPLK BRI, dan 18,5% adalah punya masyarakat. Nah, nanti setelah merger, ini adalah porsi kepemilikan saham di Bank Syariah Indonesia.
Dan di sini kita bisa lihat bahwa porsi kepemilikan masyarakat hanya 4,4%. Lalu sebenarnya apa dampaknya ke kita sebagai masyarakat? Sebenarnya dampaknya ya jelas bahwa porsi kepemilikan saham kita akan menjadi lebih kecil. Tapi sebenarnya hal itu tidak berdampak langsung ke kita. Tapi yang perlu kita hati-hati adalah setiap emiten itu diwajibkan oleh BEI untuk memiliki setidaknya 7,5% porsi kepemilikan masyarakat. Nah, sementara setelah merger nanti, Bank Syariah Indonesia ini hanya akan memiliki 4,4% saham kepemilikan masyarakat. Kalau nantinya Bank Syariah Indonesia ini tidak melakukan apa-apa terhadap porsi kepemilikan saham ini, bisa jadi saham ini akan di-delisting oleh BEI karena BEI memiliki peraturan bahwa setiap emiten itu harus memiliki 7,5% saham kepemilikan masyarakat. Tapi seharusnya Bank Syariah Indonesia nantinya sudah memiliki rencana-rencana yang terstruktur untuk memperbaiki porsi kepemilikan saham ini. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe dan juga like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye!